Ini akan meningkatkan vocab dan grammar bersamaan, jadi tidak akan rugi. Sekali belajar, vocab dan grammarmu meningkat bareng. Hemat waktu lagi ya kalau meningkat bareng. Karena pelajaran vocab dan grammarnya berkaitan, syaratnya jangan di-skip. Dan laksanakanlah perintah-perintah di video ini. Sekarang kita belajar vocab dulu. Di sini kita akan belajar pengucapan ya. Nah, ini cara pengucapannya. Ini nulisnya, ini bacanya. Peep, ini bacanya. Kalau ada I2 agak panjang. Peep, gitu ya. Mengintip. Mengintipnya dalam arti melalui celah, seperti melalui lubang kunci. Ya. Sedangkan peek, ini mengintipnya menengok sekilas. Seperti lihat wajahnya. Seperti gitu ya. Seperti saat mencontek melihat sekilas karena ketahuan oleh pengawas. Nah, itu peek, gitu ya. Kick, menendang. Pick up, memungut. Cough, batuk. Kalau ini bacanya ae ya, ini. Jadi bukan bacanya lauk, lauk itu ikan bahasa Sunda, tapi live, nah, live tertawa. Nah, ini bacanya ae. Pass, lewat. Ini push, menekan, mendorong. Watch, menonton. Garbage, sampah. Loud, nyaring, gitu ya. Sekarang jedakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali ya. Jedakan dan hafalkan sampai ingat sekali ya. Setelah ingat sekali boleh dipilihkan lagi karena akan langsung dites. Nih, langsung saya tes tuh. Ini vocab yang tadi ya. Ayo terjemahkan. Dia, masih ingat peep? Ayo tadi 373 vocab. Ya, mengintip. Mengintip melalui lubang atau melihat sekilas? Melalui celah, melalui lubang ya. Dan masih ingat push 743? Ya. Mendorong atau menekan pintu. Kemudian masih ingat pass? Lewat. Ini ya. Terus dia masih ingat laughed? Ya, tertawa, nyaring. Hampir sampai masih ingat cough? Batuk keras. Gitu ya. Seperti itu ya. Tertawa nyaring hingga batuk ya. Batuknya nyaring lagi. Manusia atau orang itu masih ingat pick up 740 vocab nomor 740 ya, memungut sampah, tetapi temannya hanya menontonnya dan teman yang lainnya hanya melihat dan yang lainnya lagi hanya mengintipnya melihat sekilas seperti ini, lihat ya, nengok sekilas ya, gitu ya. Nah, ini terjemahannya ya. Yang belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, mundurkan dan hafalkan vocabnya dulu. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti pelajaran grammar dan menjawab latihan grammar yang akan saya ajarkan segera. Ya. Yang belum hafal, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Ya. Video ini akan membahas cara pengucapan kata kerja ditambah ed. Ya. Di video saya kan sudah sering menggunakan kata kerja tambah ed ya, tapi pengucapannya belum diajarkan. Sekarang akan diajarkan. Mari kita mulai. Nah, ini hukumnya. Hukumnya kayak gini. Jadi kalau kata kerja ditambah ed, hukumnya gini. Kata yang berakhiran huruf P, K, F. Nah, ya. Jika ditambah ed diucapkan T. Maksudnya gini nih. Nih, lihat ya. Peep. Nah, ini kan kata peep ini huruf pengucapannya P, huruf akhirnya kan peep. Nah, jika ditambah ed, maka ed-nya itu dibaca T. Jadi ini peeped. Nah, ada gitu ya. Itu T. Peeped. Nah, gitu ya. Ya, seperti gitu ya. Ini mengintip melalui celah atau lubang. Peek. Ini berakhiran huruf K. Tuh, K tadi kan ya. Kalau berakhiran bunyi K ditambah ed, maka ed-nya dibaca jadi T. Kalau yang ini peeked. Nah, gitu ya. Ini mengintip, menengok sebentar, lihat seperti gitu ya. Ini kick. Nah, berakhiran huruf K. Berakhiran huruf K. Pakai ed, maka ed-nya dibaca jadi T. Kick. Nah, gitu ya. K-nya ada, D-nya ada. Seperti ini. Kick. Nah, gitu. Kick. Nah, jangan dihilangkan K-nya jadi gini. Kick. Bukan ya, bukan. Ya, jadi K-nya tetap harus ada ya. Kick. Nah, gitu ya. Contoh lagi. Ini pick up. Nah, kalau pakai ed, maka ed-nya jadi T. Jadi picked. Nah, K-nya ada, D-nya ada. Picked up. Kalau dicepatkan picked up. Nah, gitu ya.
Ini batuk cough. Nah, bukan cara nulisnya ya. Kalau cara nulisnya kan GH ujungnya H. Tapi cara pengucapannya patokannya ini berarti pengucapannya ujungnya bunyi F. Cough. Nah, tadi kan kalau bunyi F ditambah ED, ED-nya dibaca jadi T kan? Tuh. Maka jadi ini cough. Nah, F-nya ada, T-nya ada ya kayak gini. Cough. Nah, jangan cut. Kalau cut memotong, F-nya harus ada tetap ya. Cough. Nah, bunyi F-nya tetap harus ada. Batuk ya. Contoh lagi. Life. Nah, ini huruf bunyi akhirnya bukan huruf ya, bunyi akhirnya F kan. Maka kalau pakai ed, si ed-nya itu bunyinya jadi T. Life. Life. Nah, kayak gitu ya. Ini artinya tertawa ya. Bunyi desis juga sama. Bunyi desis itu bunyi seperti bunyi ular. Nah, seperti S, SH, CH. Nah, bunyi desis kalau pakai ed sama jadi T. Nah, kalau ini ya, ini pass. Nah, sekarang pakai ed kan ini ujungnya bunyi desis pass. Kalau pakai ed jadi diucapkan T. Pass. Nah, pass. Nah, gitu ya. Ini artinya lewat. Ini push. Ujungnya bunyi desis saya. Maka kalau pakai ed, ed-nya jadi T. Push. Nah, kalau ini push. Push. Nah, ya menekan mendorong. Watch. Nah, bunyi akhirnya CH ya. CH. Pakai ed, maka jadi T. Watch. Nah, ini agak sulit ingat ya. Jadi CH-nya ada, T-nya ada nih. Kalau pakai ed. Watch. 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 Jangan CH-nya jangan hilang jadi what. Kalau what jadi seperti apa ya. Ini watch. Watch. Watch setelah C terus pakai T. Watch. Nah, gitu ya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat dimundur dijelaskan di sini dilatih sendiri ya. Nah, dilatih sendiri. Nah, ini memang perlu latihan yang berulang-ulang ya. Nah, ingat ya ini ya. Seperti ini ya. Ayo sekarang mari kita lanjutkan. Nah, sorry. Harus hafal. Bunyi apa yang nanti saya akan nanya gini. Bunyi apa? Ya. Bunyi akhiran apa? Kalau ditambah ed jadi T. Inggris mana harus hafal. Bunyi P, K, F, dan desis. Desis itu S, H, C, H. Nah, ini harus hafal. P, K, F, desis, S, H, C, H. Nah, desis itu S, S, H, C, H. Gitu ya. Ini harus hafal. Akan ditanya. Ya, ayo sekarang pelajari lagi ulang. Didiamkan, ya, dijedakan, pelajari ulang, hafalkan dulu yang ininya juga, yang bunyi akhirnya ya. Ayo. Ya, kalau sudah pelajari ulang, ya, saya tanya tuh tadi, bunyi akhir apa? Ya, dari regular verb yang jika pakai ed maka diucapannya jadi T. Ayo, apa? Tadi saya kasih tahu P apa? Setelah P bunyi akhir apa? Ayo, saya sebutkan. Ayo. Ayo bunyi akhir apa aja? Ini dong. P, K, F, dan desis. Nah, desis itu apa? S, S, H, C, H. Gitu ya? Ya. Ya. Nah, sekarang mari kita latihan. Nih. Ini kan bacanya pip. Kalau tambah ed, bacanya jadi apa? Ayo. Bisa nggak? Ayo, sebutkan. Ucapkan. Maka tambah ed jadi pip. Nah, jadi T pip. Gitu ya. Ayo, pick. Kalau tambah ed, ini kan pick. Kalau pakai ed jadi apa bunyinya? Ucapkan. Ayo. Iya. Pick. Nah, jadi T ya. Kalau ini pick. Pick. Nah, kalau kick jadi apa? Coba. Ayo. Iya. Kalau ini kick, maka jadi kick. Nah, gitu ya. Kalau ini kick, ini kick. Nah, pick up. Ayo, pakai ed, maka jadi iya, picked up. Nah, gitu ya. Lagi. Ayo. Ini kan cough. Pakai ed jadi apa? Ayo. Cough. Nah, gitu ya. Ini kan live. Pakai ed jadi apa? Live. Nah, jadi ada T ya. Ini kan pass. Ayo, pakai ed jadi apa? Pass. Jadi ada T. Ya, ingat ya. Ini push. Ayo, pakai ed jadi push.
Nah, ya. Nah, ini agak sulit ya. Ini watch, pakai ed jadi watch. Nah, kalau ini watch, kalau ini watch. Nah, gitu ya. Ya, sekarang baca dengan jaring. Ya. Apa baca dengan jaring tuh? Saya contohin ya. She laughed, peeped, and pushed the door, then passed. Nah, seperti itu. Ayo, baca sendiri. Ayo. Setelah baca sendiri, terjemahkan ya. She laughed, peeped, and pushed the door, then passed. Nah, terus terjemahannya, dia tertawa, mengintip melalui celah dan mendorong pintu lalu lewat, gitu ya. Nah, ayo, sekarang yang kedua ya. The man picked up garbage, but his friend only watched him, and another friend only looked, and another only picked. Nah, gitu ya. Picked. Nah, gitu ya. Ayo. Kalian baca, ayo. Terjemahan? Iya. Orang itu memungut sampah, tetapi temannya hanya nonton dan teman lain hanya melihatnya. Dan yang lainnya hanya mengintipnya. Gitu ya. Lagi. Baca dulu. He laughed loudly until coughed. Nah, data loudly. Gitu ya. Terjemahannya, dia tertawa nyaring hingga batuk nyaring. Gitu. Nah, itu yang tadi ya. Nah, sekarang aturan yang lain. Kata yang berakhiran bunyi T, kalau pakai ed dibaca jadi tid. Contoh, want. Nah, ini bunyinya T, want. Tuh, kalau pakai ed jadi tid, wanted. Nah, gitu ya. Ini create, kan baca create. Bukan nulisnya ya, kalau nulisnya ini bunyi akhir E kan ya. Baca pengucapannya, patokannya. Create. Nah, ini bunyi akhirnya T kan. Kalau pakai ed kan jadi tid. Created. Nah, gitu ya. Nah. Yang bunyi D pakai ed jadi did. Contohnya need. Ini bunyi terakhir D. Pakai ed jadi did. Needed. Nah, kan kalau pakai ed jadi did. Nah, ini decide. Nah, bunyi akhirnya D ya. Maka pakai ed jadi did. Decided. Nah, seperti itu ya. Nah, ingat ya. Patokannya bukan cara nulisnya. Kalau cara nulisnya ini bunyinya akhirnya E. Pengucapannya patokannya D gitu ya. Nah, oke. Yang lain, kata yang berakhiran bunyi lain yang tadi ya, bukan T, bukan D, bukan P, K, F, desis. Kata yang bunyi akhirnya di luar itu tinggal pakai D aja. Misalkan love, bunyi akhirnya V, maka pakai D jadi D. Loved. Nah, play, bunyi akhirnya EI, maka pakai kalau pakai D jadi D langsung. Played. Nah, gitu ya. Oke, tonton ulang agar makin terlatih cara pengucapannya. Kalau perlu 2 kali tonton ulangnya dan dilatih ya, dan makin hafal vocabnya. Kalau perlu tonton ulang dengan suara dimatikan di soal-soalnya ya. Kan tadi bisa dibantu, bisa menjawab karena dibantu suara saya. Ketika ada latihannya, suaranya dimatikan, jawab sendiri ya, gitu ya, tonton ulangnya ya. Karena keterbatasan durasi, pelajaran pengucapan ini belum tersampaikan semuanya ya. Oke, jadi ada sambungannya. Sampai jumpa di sambungannya. Terima kasih.